병원 가야 할 것 같아. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Hunter with a Scalpel yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. By the way, dulu banget ketika Sehyeon bersama ayahnya baru aja selesai melaksanakan tugas mereka. Jadi Sehyeon itu masuk ke kamarnya dan melihat bahwa kakaknya sudah menghias kamarnya dan juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Sehyeon dan juga memberikannya hadiah berupa seragam sekolah. Dia seneng banget dan ketika kakaknya melihat Sehyeon lagi bergembira memakai seragam sekolah yang dia berikan, dia masuklah ke mobil box tersebut dan itu pertama kalinya dia melihat apa yang dilakukan Sehyeon dan juga ayahnya. Dia ngerasa ngeri banget dan ya betapa sedihnya dia. Terus kan ternyata si korban keempat itu ternyata masih hidup dan dia pada malam itu langsung ke kantor polisi dan juga memberitahukan apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi dia bilang Sehyeon justru menyelamatkan dia dan menyuruhnya bersembunyi selama 1 minggu. Makanya setelah itu dia ke kantor polisi dan juga menceritakan semuanya dan katanya yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya seorang laki-laki dengan bau Lex yang kuat banget. Makanya setelah itu Chang Jin langsung memberitahukan kepada Jung Hyun bahwa orang yang kemungkinan besar menghilangkan nyawa si korban keempat itu adalah orang yang memiliki bau Lex yang kuat banget dan Jung Hyun langsung mengira bahwa itu adalah ayahnya Sehyeon dan dia juga akhirnya lega karena Sehyeon bukanlah orang yang menghilangkan nyawa korban keempat itu. Dan mungkin kata Chang Jin kan siapa tahu mereka kerjasama dan juga berdrama, tapi Jung Hyun bilang gak mungkin karena Sehyeon gak mungkin melakukan itu. Setelah itu Jung Hyun meminta tolong sama Chang Jin untuk memanas-manasi niatasan mereka. Jadi ketika dia ngebahas tentang ayahnya Sehyeon kemungkinan adalah orang yang mereka cari dan juga tersangkanya bos mereka itu malah-malah kepada Chang Jin dan juga akhirnya membuat dia untuk dipindah tugaskan ke bagian lalu lintas. Karena memang itu adalah bagian rencana dari Chang Jin. Terus dia berpamitan kepada dua rekannya yang lain tapi mereka nggak mau ditinggalkan gitu aja. Mereka percaya bahwa Chang Jin dan juga Jung Hyun memiliki rencana yang memang mereka susun berdua. Tapi mereka berdua bilang bahwa mereka harus ikutan dan mereka tanpa izin ke atasan mereka langsung pergi menuju rumahnya ayahnya Sehyeon yang bakal mereka lakukan pengecekan. Jadi Jung Hyun bakal menyusul juga ke sana. 태양 수술 마치셨죠? Tapi kan si Choi Min Guk ini dia pada hari itu kebetulan udah keluar dari rumah sakit dan dia bakal pulang juga menuju ke rumahnya. Sementara itu Jung Hyun dan juga rekan-rekannya kan sekarang nih mereka baru aja sampai di sana dan juga menggeledah rumahnya si Choi Min Guk itu dan mereka tidak menemukan apa-apa di rumah tersebut. Terus Chang Jin mencoba nih untuk melihat apakah ada sidik jari di beberapa barang yang dipakai sama si Choi Min Guk. Tapi ketika dia coba ya kan dia menemukan sesuatu hal yang aneh banget di sana karena dia udah coba nih berkali-kali tapi ya sidik jarinya itu nggak kedetek sama sekali. Makanya dia sampaikan ke rekan-rekannya ini tuh aneh banget karena nggak ada sidik jarinya sama sekali dan mungkin memang udah dihapus sama dia. Tapi nih guys, si Choi Mingguk udah kebetulan sampai ke rumah itu dan mereka langsung buru-buru keluar dari sana. Dan salah satu di antara mereka itu berusaha untuk menahan Choi Mingguk agar nggak ketahuan kalau misalkan ada Jung Hyun dan juga yang lainnya di sana. Tapi gerak-geriknya si detektif ini itu membuat Mingguk tuh kayak curiga bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Dan untung aja dia ditelepon sama Jung Hyun kalau nggak dia juga bakal digeprek dan juga kehilangan nyawanya. Nah setelah itu Choi Min Guk menuju ke rumahnya karena dia memang curiga sedari awal sama detektif tadi. Nah, pas dia masuk ke rumahnya, dia lihatlah ke kamar bahwa di situ dia menemukan sesuatu yang digunakan untuk menyelidikin sidik jari. Nah, dari sanalah dia itu curiga sama para detektif itu. Sementara itu Sehyeon setelah dipotong tangannya sama ayahnya dia tuh benar-benar kesakitan banget karena dia banyak kehilangan cairan berwarna merah. Terus dia meminta tolong sama si bocil lucut itu untuk mengobati tangannya. Tapi Sehyeon tuh kayak masih kesakitan banget dan si anak ini malah ngebahas kata ayahnya bahwa Sehyeon itu dulunya menghilangkan nyawa kakaknya. Tapi Sehyeon gak menjawab dan bilang bahwa dia butuh ke rumah sakit. Tapi si anak itu gak mau dan Sehyeon melihat bahwa si anak itu telah mengambil jam tangannya. Terus Sehyeon
mengatakan juga bahwa jam tangan itu bukan jam tangan biasa. Kalau misalkan disentuh layarnya, nantinya bakal ada orang yang datang menyelamatkan dia. Tapi ketika dicoba sama si anak, itu enggak nyala karena kebetulan baterainya habis. Terus Sehun tiba-tiba pingsan karena dia udah lemes banget, banyak kehilangan cairan berwarna merah. Pada malam harinya, polisi menelpon Choi Min-guk dan menyuruhnya untuk datang ke kantor polisi karena ada beberapa hal yang harus mereka tanyakan. Min-guk bilang oke, dalam waktu 1 jam dia bakal sampai ke sana. 렌트비를 입금했네요. 렌트카. Rekan-rekannya Jung Hyun menemukan hal yang aneh dari gerak-geriknya Choi Min-guk karena dia itu menyewa mobil padahal kan waktu itu dia lagi dirawat. Terus mereka melaporkanlah kepada Chang Jin dan juga Jung Hyun. Sementara itu Jung Hyun setelah menerima laporan dari teman-temannya, dia mengikutin mobilnya ayahnya Sehyeon. Nah, ketika ayah Sehyeon itu melihat kondisi anaknya lagi lemes banget kayak gitu dan dibilang bahwa dia itu butuh ke rumah sakit, tapi dia malah nggak peduli sama sekali. Terus Sehyeon bilang bahwa dia itu kayak kesakitan banget dan dia butuh banget pengobatan sekarang juga. Nah, Jung Hyun melihat mobilnya ayahnya Sehyeon parkir di situ dan juga bergerak menuju ke suatu tempat. Makanya dia ikutin lah mobil itu dan juga meminta sama Chang Jin untuk melakukan pengecekan plat nomor dari mobil tersebut. Tapi Jung Hyun tuh malah ketahuan tuh sama ayahnya Sehyeon. Setelah itu Seun disuruh sama ayahnya Sehyeon untuk membelikan obat kepada kakaknya ini ke apotik. Nah, pas dia keluar dari mobil, dia itu ya melihat kedekatan Sehyeon dan juga ayahnya. Jadi dia itu ada rasa cemburu, apalagi Sehyeon dirangkul gitu sama ayahnya. Nah, ketika dia keluar tuh dari sana, Jung Hyun tuh udah menuju ke sana dan juga dikabarkan sama teman-temannya bahwa plat mobil yang dia suruh cek itu adalah plat mobil curian. Nah, ketika si Seun balik tuh dari apotik, terlihatlah sama Jung Hyun dan pas dia balik, dia nggak jadi beli obatnya karena itu butuh resep dari dokter. Nah, gara-gara itu jadinya mereka bertiga keluar dari mobil dan pergi ke sana karena Seun tuh benar-benar butuh banget obat tersebut. Biar dia tunjukkan lukanya ke si apoteker, apakah nanti komen si apoteker itu. Nah, akhirnya mereka menuju ke apotik yang terdekat dan si apotekernya pun ngerasa ada yang aneh gitu. 뭐 드릴까요? 아, 예. Tapi dia tetap melayani mereka dengan baik dan juga memberikan obat yang mereka butuhkan walaupun sebenarnya dia bilang seharusnya Sehyeon tuh dibawa ke rumah sakit karena lukanya udah parah banget. Nah, ketika itu kan Sehyeon itu mempersiapkan sesuatu tuh, semprotan untuk mata ayahnya. Setelah mereka mau keluar, Sehyeon langsung menyemprotkan cairan itu ke arah wajah ayahnya. Sebenarnya Sehyeon tuh kan mau menyelamatkan si Seun itu juga, cuma karena dia bodoh kali akhirnya mereka berdua tertangkap dan Sehyeon pun ditinju sama ayahnya. Dan untung aja pada saat itu ada Jung Hyun. Tapi pas dia mau menyelamatkan Sehyeon, malah giliran dia yang kena cucu sama ayahnya Sehyeon. Gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan ketika mau dihilangkan nyawanya sama ayah Sehyeon, Sehyeon mencoba untuk melindungi Jung Hyun walaupun dia udah dipukul berkali-kali juga. Dan untung pada saat itu polisi datang karena kan sebelumnya Sehyeon meminta sama si apoteker untuk menelpon polisi. Nah, lalu ketika dia mau ditangkap nih ayah Sehyeon, dia malah mengancam dengan mau menghilangkan nyawa si anak kecil Lee Chin-wook itu. Nah, kemudian mereka langsung kabur dari sana dan polisi langsung mengejar mereka. Nah, untuk Jung Hyun itu dia lukanya udah parah banget dan Sehyeon bilang sama Jung Hyun untuk jangan banyak ngomong karena lukanya itu udah parah banget. Dan dia meminta tolong tuh kepada orang-orang sekitar untuk membantu mereka dan juga menelpon 119 karena Jung Hyun udah banyak banget kehilangan cairan berwarna merah. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.